Jadi udah setahun gue pakai mouse ini, Rexus Daxa 4. Apakah mouse ini masih worth it di 2023? Buat gue sih nggak gitu worth it. Tapi mungkin buat beberapa orang yang uangnya pas-pasan, masih worth it. Jadi kita langsung aja ke reviewnya. Jadi boxnya seperti ini, lumayan besar tapi isinya juga banyak, jadi nggak apa-apa. Spek-speknya ada di belakang ini, lumayan bagus. Bukanya ke atas, simple. Dan di dalam sini ada dapat casing-casingnya. Ini yang warna putih. Jadi ya, gue taruh aja di sini. Nah, dapat casing ini, dapat 4 casing. Dimana 2 shape-nya itu sama, cuman satunya bolong-bolong, satunya enggak. Nah, bedanya itu adalah di sini, di hump-nya. Ada satu yang hump-nya itu lebih tinggi. Bentar, yang mana ya? Yang ini. Ini hump-nya lebih tinggi, dimana lebih cocok sama claw grip atau palm grip yang nempel-nempel sama telapak seperti ini. Nah, yang satu lebih cocok sama fingertip. Bedanya adalah sama yang bolong-bolong, ya udah bolong-bolong aja, lebih enteng. Yang honeycomb ini yang fingertip, dan yang bentuknya kayak begini palm grip. Gue nggak tahu ini bolong-bolongnya jenisnya apa, cuman ya begitu, bolong-bolong garis lah ya ngomongnya. Juga dapat mouse fit tambahan. Ntar gue ngomongin mouse fitnya bagus atau enggak ntar lagi palingan. Sama dapat ini kayak mouse click-nya buat mouse click di bagian bawah sini nih. Bagian bawah sini biar nggak gitu keset ya pas lagi ngeklik ya. Ini kabelnya paracord, lumayan bagus tapi masih rada kaku untuk paracord ya. Ya oke lah, maksudnya harganya kan juga nggak gitu mahal banget. Dan ini ada dongle dan extension, di mana yang rada komedi ini. Nih saat lu tarik ya jadi kayak gini. Ini rada goblok. Gue nggak tahu kenapa kayak gini. Gue udah tanya sama distributornya, emang kayak begini ternyata. Gue juga nggak tahu kenapa. Rada ngeselin. Jadi kalau misalnya lu mau misalnya bawa mouse ini kemana-mana, lu harus cabut begini dulu, terus begini dulu, baru lu pasang lagi, Kan ribetin kayak begitu ya, bilang aja jujur. Semoga entah diperbaiki di generasi kedua, tapi ya untuk sekarang kayak begitu. Yang penting berfungsi sih sebenarnya, nggak apa-apa. Sama ini juga ada kayak sejenis cable tie buat rapin kabel. Yang ininya putus. Jadi ya nggak bisa dipakai lagi. Pengen gue gunting sih ntar. Oke, juga dapat ini box satu lagi ini, yang isinya warna casing lagi, yang warna cyan. Gue beli yang warna cyan, jadi ya gitu, dapat 4 jenis kayak gini ya. 4 jenis casing sama satu buat mouse click-nya. Sekarang gue mau ngomongin tentang spek mouse ini. Mouse ini datang dengan sensor 3370. Nah, sensor 3370 ini bisa dibilang sudah bagus, dimana udah nggak spin out dan trackingnya sudah bagus. Tapi menurut gue masih sedikit kaku, dimana lebih kasar daripada mouse-mouse yang emang lebih mahal sih. Cuman kayak kalau misalnya dibandingin sama Endgame Gear punya XM2EW dan yang lain-lain, misalnya HyperX punya, sensor 3370-nya masih sedikit kaku. Gua nggak tahu karena tuningannya itu kurang bagus atau dongle kayak teknologi wirelessnya kurang bagus. Yang pasti sedikit kasar. Oke, kita lanjut dengan mouse click. Mouse click-nya itu Kailh GM 8.0. Menurut gua sih Kailh GM 8 itu sedikit terlalu enteng dan kurang garing suaranya, kayak kurang terasa gitu, kliknya kurang gitu. Dan ya gue kurang suka aja gitu Kailh GM 8. Jadi banyak orang yang suka, gue sendiri nggak gitu suka. Mungkin karena gue terbiasaan sama omron Jepang mungkin ya, yang rada garing gitu kalau misalnya klik. Terus habis itu side mouse buttonnya gue kurang tahu, tapi masih ada side flexing dikit, ya nggak gitu masalah banget. Scroll wheel-nya lumayan bagus, cuman menurut gue masih terlalu enteng. Ya gue kurang suka aja mouse wheel yang enteng-enteng banget. Ini sedikit terlalu gampang digerakin mouse wheel-nya ini. Dan ya kliknya juga keras. Kalau kliknya keras, gue suka justru ini. Kliknya lumayan keras dan ya lebih garing lah ya. Dia ada juga middle mouse button. Ini biasa gue pakai buat media button, play and pause. Lumayan bagus kliknya. Maksudnya basic aja lah maksudnya. Selanjutnya itu ada yang bagian bawah. Ada 3 power button, dimana ada yang RGB, yang paling bawah. Yang tengah, yang on doang. Ya udah begitu lah ya. Standar aja lah. Untuk baterainya sendiri lumayan bagus, 300 mAh. Ditulisnya sih bisa 44 jam ya. Cuman gue belum menghitung pasnya. Yang pasti gue pakai 4 atau 5 hari itu udah habis. Dan itu
gue main juga nggak gitu lama. Kalau misalnya gue main lama, ya sehari, 2 hari, 3 hari juga habis. Cuman ya lumayan lah. Nggak di mana sampai kayak gue kayak kesel, gue harus ngecas terus pas main. Tapi udah cukup, maksudnya udah cukup. Untuk beratnya sendiri, ini 66 gram. Cuman berhubungan gue pakai grip TL, jadi ya 70 gram. Ini gripnya punyanya G Pro, yang gue tinggal potong-potong side button sini, sama tombol atasnya sini dipotong aja, jadi ya biar bisa muat di sini. Menurut gue sih bagus grip TL, sangat rekomendasi. Berhubungan ini tuh finishingnya kurang bagus, nggak grip sama sekali buat tangan gue. Jadi ya gue tipe orang yang harus main pakai grip tape, dan ini salah satu grip yang tahan lama daripada Hotline Games punya itu, cepet rusak, nggak lama juga pakai rusak. Jadi ya gitu, rekomendasi. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang build quality aja. Build quality mouse ini bilangnya jujur sudah cukup bagus. Soal nggak ada rattling, ada dikit sih, cuman ya lu tau lah, maksudnya nggak gitu parah kan rattlingnya. Cuman ada side to side flex-nya ini, kayak dari kanan kiri. Kalau misalnya lu tekan-tekan ini masih ada, anjir kepencet, masih ada suara kok gitu kan. Cuman nggak gede banget. Ini juga gue tekan keras ini. Selain dari itu nggak gitu parah banget, palingan atas bawah. Kayak bagian bawahnya, cuman ya emang kecil sih, maksudnya bagian bawah kan tipis, jadi maklumin. Nah, ini side to side play untuk mouse buttonnya ini nggak gitu parah banget, cuman ada ya. Gue nggak tahu kenapa kalau misalnya yang warna cyan ini yang kayak casing secondary-nya ini lumayan parah. Kalau misalnya yang standar tuh nggak gitu parah banget. Sama travel distance-nya juga sedikit parah ini. Ini harus gue tambahin Hansa Plus biar lebih enak. Ya untuk sekarang sih nggak apa-apa. Dia aneh juga mouse buttonnya, mungkin karena dia KL Game 8 dan ini mouse pertama gua dengan KL Game 8, jadi dia ada 2 jenis klik gitu. Kayak klik pertama nih ya, klik pertama, terus habis itu klik. Nah ini yang ke register itu klik kedua. Gua nggak tahu kenapa kayak gini nih ya. Jadi kayak klik pertama, terus klik lagi. Gue bilang aja jujur nggak suka. Gue lebih suka satu klik langsung jalan gitu mouse-nya. Aneh, gue juga nggak tahu kenapa. Untuk side button-nya ini rada gimana ya? Ada sedikit side play, cuman lebih bagus daripada ini. Mouse button sini. Ya cukup oke lah. Nggak gitu parah banget. Ya gitu. Untuk membuka casing ini, bilang aja jujur lumayan gampang, tinggal ya buka doang. Ambil lagi yang baru, pasang gitu. Kayak ada latch, tarik bawah, terus kayak gitu. Gampang jadinya. Yang rada susah adalah mouse buttonnya, dimana lu harus tarik ini 2 pinggir ini. Dan lu harus kayak congkel pakai jempol lu. Yang terakhir adalah lu harus dorong ini ke depan, sambil narik ke atas juga. Bukan narik ke atas sih, dorong aja ke depan kayak cukup. Dorong aja ke depan. Nah gitu. Udah ketarik, ya udah kayak gitu selesai. Tinggal ambil yang standar atau yang ganti warna dan ya tinggal pasang doang kayak gitu. Jadi gampang, lumayan gampang sih. Cuman gue sempet rada takut patah pas pertama kali gue ambil, jadi ya begitu. Sekarang kita ngomongin mouse fit. Mouse fitnya bisa gue bilang lumayan besar ini ya. Harusnya tuh halus dan harusnya enak. Cuman ini kagak halus dan kagak enak. Gue nggak tahu kenapa tuh ya. Rada kasar dan nggak seret ya, cuman rada lambat. Udah full PTFE sih ini, cuman ya kurang bagus buat gua. Dan upgrade-nya itu susah karena ini merek lokal dan brand-brand luar nggak banyak yang bikin merek lokal punya kan. Jadi lo harus beli yang bentuknya mirip sama ini atau lebih kecil dan lo taruh di pojok-pojok jadi 4 biji gitu. Belum pernah coba sih gua, cuman ya mungkin suatu saat nanti gue coba. Cuman gue juga nggak pengen upgrade juga ini sih, soalnya gue pengen upgrade mouse juga sekalian jadinya. Dan sekarang kita ngomongin tentang shape, dimana ini adalah salah satu kekuatan terbesarnya mouse ini. Seperti yang lo tahu, ini shape-nya itu mirip G Pro, cuman ini lebih pendek daripada G Pro dan side-nya ini lebih curve, lebih ke dalam gitu, curve-nya lebih ada curve lah di dalamnya ya. Dan mouse button-nya lebih dalam juga. Menurut gue ini tuh shape yang aman banget dan hampir semua orang tuh bisa pakai dengan nyaman. Salah satu kegunaan shape ini adalah lu sekarang jadi tahu
preferensi mouse shape lu apa sekarang. Misalnya lu lebih suka mouse button yang lebih pendek, atau side yang lebih tebel, atau lebih panjang gitu kan. Dari sini bisa lebih mengetahui preferensi, misalnya lu mau upgrade kemana gitu kan. Ini salah satu keuntungan ini. Sekarang di 2023, apakah mouse ini masih worth it? Menurut gue bilang aja jujur, enggak. Berhubungan ini harganya 750.000 pas gue beli. Lu bisa nambah 100.000 lagi, bisa upgrade sensor jadi 3395 DuckShare 4 Gen 2. Ini yang Gen 1 masih 3370. Wireless teknologinya udah bagus sebenarnya, 2.4 GHz gitu. Cuman ya standar lah kalau misalnya teknologi wireless sekarang udah oke, cuman masih ada idle delay, dimana kalau misalnya lu berhenti dan nggak ngapa-ngapain tuh ada jeda dikit, ada sedikit lah, ada jeda sedikit. Cuman ya udah cukup oke untuk harganya. Tapi juga ada Phanteks Aria yang juga menandingi ini, menyaingi. Jadi ya tergantung preferensi lu, lebih suka Phanteks Aria atau DuckShare 4 V2. Cuman menurut gua sih DuckShare 4 V2 itu lebih bagus karena shape-nya itu lebih aman daripada Phanteks Aria. Tandingannya cuma itu doang, dan menurut gua ini udah nggak gitu worth it sekarang. Mungkin untuk harga 500 atau 400 ribu cukup baik kalau misalnya lu beli second. Itu aja menurut gua. Kalau misalnya menurut lu worth it, ya udah belilah. Menurut gua sih nggak gitu worth it, karena dengan nambah 100 ribu lu bisa dapat yang lebih bagus, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya sampai situ aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya pas gua mau nge-review model O wireless, karena gue pengen jual aja. Bilang aja jujur, gue nggak gitu suka ini model O wireless bentuknya ya, bukan sensor dan teknologi wirelessnya. Menurut gue sudah oke itu, cuman shape-nya sedikit kurang nyaman buat gue ternyata setelah gue pakai lama-lama. Jadi pengen gue review dan pengen gue jual. Ntar gue mungkin akan lebih detail pas saat gue review. Juga ada Truth Ear Hola yang gue ntar pengen review, cuman gue belum beli Truth Ear Hola. Mungkin akhir bulan ini akan gue beli Truth Ear Hola. Jadi ya reviewnya awal bulan depan paling. Jadi ya rada telat, gue tahu, cuman ya nggak ada duit, jadi nggak bisa beli gue. Ya udah gitu. Terima kasih udah nonton. Bye.